أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت. Mereka sekelompok orang yang telah lewat, makna telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah. Qad sungguh-sungguh khalat telah lewat. Laha bagi umat ma kasabat apa yang mereka lakukan, walakum dan bagi kalian ma kasabtum apa yang kalian lakukan, wala tus'aluna amma kanu ya'malun dan kalian tidak akan ditanya apa-apa yang mereka amalkan. Ayat ini populer di kalangan ulama apabila mereka menemukan hal-hal yang berhubungan dengannya. Di antaranya itu Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, yang setiap malam bermimpi Rasulullah SAW, min karamatihi itu, setiap malam bermimpi Nabi. Imam Malik, sahib madhab Malik. Kalau disebut madhab Maliki ya pendirinya beliau, Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, Imam Daril Hijrah bil Madinah Al-Munawwarah, ahli hadis besar, sahib kitab Al-Muwatta, guru Maulana Imam Syafi'i. Imam Malik itu paling tidak mau ngutak-ngatik riwayat sahabat. Jadi kalau beliau ditanya tentang terjadinya khilaf, peperangan antara ashab Rasulullah SAW, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah dan lain-lain, beliau baca ayat ini, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Makna enggak usah diutak-atik sudah. Sering saya nukil dari Zubair, wa ma jara baina as-sihaqi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Apa yang berlaku antara sahabat kita diam. Kalau bahasa sekarang no comment, jangan diutak-atik, jangan dibahas. Kenapa? Sebab mereka itu kesemuanya diakui oleh ulama sebagai ahlul ijtihad. Mujtahid mutlak semua sahabat. Mereka bermadhab dari Quran hadis langsung. Tidak beda dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih. Salahnya belajar langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga itu pelajaran berharga buat kita. Kalau ada ulama besar khilaf dengan ulama besar, jangan ikut-ikutan. Ini sering saya dengar ini. Ada seorang punya guru alama Fulan bin Fulan, satunya lagi punya guru alama Fulan bin Fulan. Yang murid si alim A berani mengkritik guru si alim B, bukan mengkritik muridnya, mengkritik gurunya. Itu kadang lupa diri, tidak arafa nafsa. Siapa Anda berani mengkritik ulama-ulama besar? Kita ini murid, pelajar, salik, penempuh jalan. Bukan syekh, bukan mursyid, bukan alama. Nah, memang kita ikuti guru kita, itu jelas. Guru Anda bagaimana, ikuti, selesai sudah. Tapi jangan sok menyalahkan ulama-ulama besar yang lain. Ini cerita ilmu, enggak cerita kewalian saya. Kalau wilayah itu beda. Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin, beda pembahasan. Ini yang saya ceritakan ilmu saja. Kewalian nanti kalau pas pasalnya kita bahas. Beda lagi kalau taslim kepada aulia. Ini antara sahabat dengan sahabat ini ya ilmu. Khilaf
khilafuhum fil ilm, dalam memahami hadis, dalam memahami Quran. Antara alama dengan alama khilafuhum fil ilm. Kalau wali itu lain urusan. Jadi jangan gampang-gampang komentar tentang seorang alim yang kelas tinggi. Bukan kelasnya gitu. Apalagi mengomentari imam-imam, Imam Ghazali. Ya Allah. Gak habis pikir saya, ada pelajar, mau mahasiswa, mau anak aliyah, mau santri, pesantren. Kok berani komentar tentang Imam Ghazali? Imam Ghazali itu siapa? Anda itu siapa? Ihya itu kitab apa? Paham Ihya aja belum tentu, tapi komentarnya Masya Allah, seolah-olah dia paling mengerti. Ada lagi yang berani mengomentari ulama dunia lagi, seperti itu. Ibn Arabi itu juga sasaran itu. Sasaran dikomentari, bahkan sampai dikafirkan. Nasallallahu alaihi. Dalilnya nggak usah panjang-panjang. Kita ghibah itu tidak boleh, menceritakan aib teman kita sesama muslim saja haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumu. Nah ini yang diriba ini Imam Ghazali. Apa lagi tadi? Imam Ibn Arabi. Sahabat tidak tanggung-tanggung. Zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah, al-mubarra'ah fi kitabillah, dan lain-lain. Jangan dibiasakan. Kalau sudah terbiasa nanti setannya nempel, jadi adat, keluarnya nanti repot. Biasakan mencari aib pribadi saja. Saya baca Rajul Muslimin juz 1 halaman 387. Ini lumayan panjang pembahasan tilka ummatun ini. Qala Ar-Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak tidak dapat memperoleh pahala taat bapaknya. Jadi pahala itu nggak ada warisan. Ada si fulan, bapaknya wali besar meninggal, dia dapat warisan harta benda dari bapaknya pasti. Ini dapat warisan pahala. Tidak mungkin ini, mustahil. Ada fulan Al-Gutub meninggal, punya turunan, harta bisa diwaris, tapi pahala tidak bisa. Dalilnya mana? Ayat ini. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Begitu juga warisan pahala dari nenek moyang. Ada Habib Sayyid, cucu Rasulullah SAW, dapat warisan pahala dari Nabi, mustahil. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Saya tidak bahas syafaat, beda lagi itu. Ini cerita pahala ini, thawab. Dari ayatnya sangat banyak. Ayat itu tadi, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ada lagi ayat, wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratu wizra ukhra. Ada lagi ayat, laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih. Jadi enggak ada dosa turunan, pahala turunan itu enggak ada. Wa ayat lain, wa laisa lil insan illa ma sa'a. Sering saya kutip itu. Nah, kalau orang Yahudi pendapatnya beda. Amal kebagusan nenek moyang itu bisa manfaat turun-temurun. Pahalanya itu bisa nurun ke anak cucu.
Kalau bukan pahala bisa watak itu bisa menurun. Karena itu kan kalau menikah disuruh pilih turunan baik, gen gitu istilahnya zaman sekarang, gen itu menurun bisa. Kemudian umpama doa, nenek moyang mendoakan anak cucu bisa, tapi kalau pahala tidak bisa. Ada umpama seorang wali besar mengamalkan amalan-amalan, disimpan di bank gaib, ini pahala buat anak cucu saya, tidak bisa. Kalau doa syafaah, iya bisa itu. Kalau itu doa wilayah tidak bisa, sudah pernah dibahas di kitab-kitab tasawuf juga sudah pernah saya kutip. Kewalian, satu kutub meninggal anaknya pasti jadi gantinya, tidak bisa. Si anak ini calon bisa, tidak beda dengan calon-calon wali-wali yang lain, sekedar calon saja. Yang memilih Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Jadi tolong dipaham, nanti dipilah saja jadi dua masalah, mana yang bisa dan mana yang tidak. Kita teliti satu persatu. Sir bagaimana? Bisa, ada di kitab-kitab tasawuf itu. Yang sering saya kutip, sirrul aba fil abna. Bisa kalau sir. Sedikit atau banyak menurun. Jadi kalau dikatakan fulan, ini enggak cerita syariah, ini di kitab-kitab tasawuf, kalamus sufiyah. Tolong dipaham, sekarang ini yang saya mau ngomong kalamus sufiyah. Kalau tadi itu dari kitab tafsir. Kalau menurut kaum sufi, kalau dikatakan fulan sahibu sirri abi, itu maknanya dia mewarisi sir bapaknya. Bisa utuh, bisa setengah, bisa seperempat, sebab sir bisa dibagi-bagi menurut keterangan mereka. Maknanya wallahu a'lam, saya tidak tahu, saya menukil saja ini pembicaraan mereka. Tapi kalau sedikit, semua turunan aulia dapat. Sirrul aba fil abna, pasti ada. Tetes dua tetes sedikit dapat itu. Tapi yang banyak satu. Seperti ada kalam Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih yang sangat aneh sekali. Beliau pernah berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid dharain amin wa bi tarbiyatihi. Kata Imam Al-Habr, Sirrul Habib Nabi Bakar bin Muhammad As-Suggaq in bintuh, inda bintihi. Waktu itu beliau pakai bahasa obrolan in bintuh. Malah yang dapat anak perempuannya. Jadi tidak mesti anak laki. Ini yang sir yang utuh ini. Saya tidak tahu siapa nama beliau yang kewarisan sir dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Suggaq. Tapi kata Imam Al-Habr, pintu anak perempuannya. Kadang khodamnya, kadang satu orang yang derajatnya di mata ahli dunia rendah sekali, tapi jadi gantinya wali pula. Nah, ini semua yang memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong dipaham, yang memilih orang menjadi nabiyyun wa rasul Allah. Sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi. Kewalian meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kenabian, itu kalau kata Syekh Nabi Said, ilmu yang tidak ada madrasahnya, yang mengajar Allah, yang memilih Allah, yang mengangkat Allah, tidak bisa diwariskan seperti warisan duniawi. Yang saya maksud wilayah khasah. Kalau wilayah ammah, iya bisa. Kewalian umum itu artinya Allah mencintai semua ahlu la ilaha illallah. Itu beda lagi, bisa dicari itu. Kalau Anda orang kafir, masuk Islam saja, pelajari syariah, thariqah. Meskipun thariqahnya masih
TK sudah masuk, tapi wilayah ammah itu semua ahli la ilaha illallah masuk. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum. Kembali ke kitab. Menurut Yahudi, nenek moyang bisa mendatangkan manfaat untuk anak keturunan. Sekarang dalil hadis masih dari Tajul Muslimin di 1 halaman 387. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyah ammata Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, i'tuni yawmal qiyamah bi'amalikum la bi'ansabikum fa inni la ughni ankum min Allahi syai'a. Wahai Safiyah, bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kalian semua kepada aku Nabi hari kiamat dengan amal-amal kalian, bukan dengan nasab-nasab kalian. Ini yang habaib tolong diperhatikan. Yang ada nasab saya tolong diperhatikan hadis ini. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Karena sungguhnya aku tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun kalau berurusan dengan Allah, yakni yaumul qiyamah. Apa yang dimaksud hadis ini? Kadang golongan saya para habaib ini lucu. Ada satu sayyid zaman saya mondok di Buya dulu itu, ngobrol-ngobrol dengan saya, akhirnya sampai ke pembahasan ini. Dia bilang, saya nanti di akhirat karena saya tidak punya amal, saya bawa buku nasab saya kepada Nabi. Nah, itu paham ngawur itu. Nasab, tolong dibahas sesuai ilim saja. Hadisnya apa, pendapat ulama apa, ayatnya apa. Tapi jangan hadis seperti hadis yang menerangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Fatimata qad ahsanat farjaha wa harramaha Allah dzurriyyataha 'ala an-niran. Hadis-hadis yang fadail anak cucu Nabi itu diambil, yang begini-begini ditinggal. Ini kan ngawur ini. Itu wataknya orang Nasara itu, mengambil sebagian ayat yang cocok, yang manfaat, yang enggak cocok, bahaya buat bisnis, agama, ditaruh. Ngawur. Tidak boleh. Baca semua, kemudian pelajari, pahami, tanya kepada guru, ini maksudnya bagaimana. Ini hadis yang barusan saya baca itu, Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bilbagi sudah pernah membahas. Ini tidak menghilangkan hadis syafaat. Ini hadis betul. Hadis inna Fatimah qad ahsanat farjaha juga betul. Hadis syafaah bahwa nanti ada syafaatul uzma dari Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga betul. Tinggal pemahamannya seperti apa. Ini yang ngomong Nabi juga ini. Min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betul ajaran Nabi yang ini. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Karena itu kita harus mempersiapkan amal pribadi. Adapun nanti ditolong, nah itu lain lagi, namanya ditolong. Tapi kita punya modal. Saya tidak berani mengatakan Anda tidak ditolong. Takut suul adab saya kepada Nabi, sebab saya juga berharap ditolong. Tapi kita harus ada modal. Ini modal amal saya ini. Salat duha tiap hari 12. Awabin sekian. Sunnah muakkad sekian, dalail sekian. Ini modal-modal pribadi. Usahakan ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas habis nanti ini. Nanti kantong kita kosong, tidak ada amalnya. Catatannya ada, tapi dalam kurung riya, buyar. Dalam kurung lagi ujub, bubar. Kurung lagi kibir, nggak jadi dicatat sama malaikat. Dan lain-lain. Usahakan ikhlas. Ikhlas kelas rendah saja. Alama qalahul Imam Nawawi Al-Bantani, lawan hawa nafsu. Kita bawa modal. Nah, kalau nanti ternyata modal kita tidak cukup untuk masuk ke dalam surga, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada nanti syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra juga bisa menolong.
Tapi modal ini harus ada. Kalau modalnya semua isinya dosa, lah bagaimana itu nanti? Modal harus ada. Karena itu Rasulullah SAW mengutarakan hadis ini gampangannya, kalian harus bawa modal, bawa amal sendiri. Jangan bergantung dengan syafaat saya. Ini pemahaman saya ya, pemahaman saya Abdurrahman ini. Tidak beda seorang ayah berkata kepada anak-anaknya, kamu cari modal sendiri, cari kerja sendiri, dapat untung sendiri. Jangan berpegang dengan warisan saya. Umpama bisa disebut warisan itu. Tadi sudah saya bahas kan. Jangan yang dibayangkan itu nasab saja. Padahal di nasab itu ada pembahasan-pembahasan yang tidak mungkin saya bahas di sini. Kalau saya bertemu dengan Habibnya empat mata, tidak ada orang, saya buka nanti. Ada pembahasan nasab yang menakutkan itu. Tapi itu pembahasan para aulia. Saya tidak berani bahas di umum seperti ini. Kalau pembahasan di kitab, hadis Inna Fatimata betul, memang ada. Hadis Syafa'ah memang ada. Hadis fa inni la ughni ankum minallahi syai'a juga ada. Dan tiga-tiganya berasal dari satu sumber. Karena itu tiga-tiganya benar. Dari Nabi Muhammad SAW. Anda bingung, ya pelajari. Tanya kepada ahlul ilm. Kepada orang yang mengerti tentang itu. Saya alhamdulillah sudah tidak bingung. Saya paham bahwa manusia hidup menuju kepada kematian harus membawa modal sendiri. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup, ditolong oleh Rasulullah SAW dan oleh ahlus syafa'ah yang lain-lain minal awliya wal ulama. Mudah-mudahan saya dan Anda diberikan pemahaman yang benar, sahih, pemahaman yang tawatur, yang berasal dari Syekh memperoleh dari Syekh sampai ke sahabat, sampai ke Maulana Rasulullah SAW, dan dijaga dari terpeleset pemahaman yang batal, yang tidak muwafaqah, tidak cocok, tidak bisa dicerminkan dengan pemahaman sahabat dan pemahaman Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah biniyati. إن الله تعالى يجعل الخير في هذا السنة سهل الله تعالى وإلى حضرة النبي الفاتحة.